Taswata TV, media tasfiyah wa tarbiyah Islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Para jemaah salat subuh, semoga kita senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya kita semua, baik itu saya sendiri atau para jamaah sekalian, apakah kita mau yang namanya rugi? Jawabannya tentu tidak. Baik kita yang bekerja di perusahaan, kita yang bekerja di perdagangan, di pertanian, di perkebunan, semuanya tidak menginginkan yang namanya kerugian. Dan memang sudah watak dari manusia memang tidak mau yang namanya rugi. Kalau rugi, buat apa saya kerja? Buat apa saya menjalani pekerjaan tersebut? Maka demikian juga kita hidup di dunia ini, yang mana akhirnya adalah diakhiri oleh kematian, kemudian imma masuk ke dalam jannah, imma masuk ke dalam nar, imma masuk surga, imma masuk dalam neraka. Semuanya kita tidak mau rugi. Kalau ditanya, hatta sampai orang yang paling fasik sekalipun, mau nggak masuk ke dalam neraka? Nggak mau. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Al-Asr bahwasanya manusia itu berada dalam kerugian. Bahkan ditekankan dengan 3 penekanan. Pertama dengan sumpah, wal 'asr, demi masa. Inna, sesungguhnya, innal insana, seluruh manusia, lafi, la itu penekanan lagi, 3 penekanan. Lafi khusrin, benar-benar dalam kerugian. Akan tapi para ulama menyebutkan ada jalan keselamatan dari kerugian ini. Kerugian akan masuk neraka ini dan mencapai keberhasilan dan kemenangan dengan masuk ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Ada caranya. Jadi antara para ulama menyebutkan ada 4 caranya. Hafalkan 4 perkara ini dan amalkan, biiznillah kita termasuk orang-orang yang selamat. Dia merupakan sabilun najah, jalan keselamatan. Yang pertama, ilmu. Yang pertama ilmu, ini jalan keselamatan yang pertama, ilmu. Yang dikatakan oleh para ulama merupakan asal dari segala kebaikan. Orang bertauhid, mengerjakan salat, mengerjakan amal-amal kebaikan, dari mana? Dari ilmu. Sedangkan kejahilan merupakan asal dari segala keburukan. Orang melakukan kesyirikan, kemaksiatan, meninggalkan salat karena kejahilan, walaupun dia tahu salat itu wajib. Cuman ada sisi kejahilannya. Ada sisi kejahilannya yang membuat dia meninggalkannya. Ilmu yang harus kita pelajari dalam agama ini kembali kepada 3 perkara semuanya. Secara global kembali kepada 3 perkara. Yang pertama, mengenal Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Dialah Rabb kita yang berhak untuk kita ibadahi dan Dia memiliki nama-nama dan sifat-sifatnya. Yang kedua, mengenal agama yang diturunkan oleh Rabb tersebut, agama Islam. Apa hakikatnya? Jangan sampai kita mengakui beragama Islam, di KTP kita Islam tertulis, akan tetapi ternyata yang kita anut menyelisihi inti dari ajaran Islam itu. Na'udzubillah. Yang ketiga, mengenal orang yang membawakan Islam ini kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa inti ajaran beliau? Yang beliau bawa itu ajarannya apa sebenarnya?
Jangan sampai kita mengklaim mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi ternyata menyelisih inti ajaran yang beliau sallallahu alaihi wasallam bawa. Maka 3 perkara ini karena sangat pentingnya dan sangat tinggi kedudukannya, ketika seseorang keluar dari dunia ini, itulah yang pertama ditanya. Ketika seseorang pertama sekali dia tinggalkan kehidupan dunia ini, itulah yang pertama ditanya. Sebagaimana dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, hadis Al-Bara bin Azib, akan ditanyakan kepada orang tersebut, man rabbuk? Orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki ilmu, dia akan menjawab apa? Rabbi Allah. Fayaqulani lahu, kedua malaikat itu pun mengatakan kepada orang tersebut, wa ma dinuk? Apa agama yang kau anut, yang kau jalani? Dia akan menjawab, diniyal Islam. Dan akan ditanyakan juga, wa ma hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum? Dan siapa laki-laki yang diutus kepada kalian ini? Bagaimana kalian menyikapinya? Bagaimana keyakinan kalian tentangnya? Dia akan menjawab, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditanyakan, wa ma yudrik? Dari mana engkau mengetahuinya? Apa yang membuat engkau mengetahui Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbmu yang berhak untuk engkau ibadahi? Dan bahwasanya agama Islam, agama tauhid, itulah yang engkau anut. Dari mana engkau tahu risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dia menjawab, qara'tu kitab Allah. Aku membaca kitab Allah, membaca Al-Qur'anul Karim. Fa amantu bih, maka aku pun mengimaninya. Fasaddaqtu bihi, dan aku pun membenarkannya. Jadi karena ilmu, jamaah sekalian, karena dia belajar, sehingga dia pun diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di dalam kubur. Itu jalan keselamatan yang pertama, ilmu. Yang kedua, mengamalkan 3 perkara itu. Mengamalkan ilmu tentang Allah, ilmu tentang agama Islam, dan ilmu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika ilmu tersebut merupakan khabar, berita, akidah, maka yang wajib bagi kita adalah membenarkannya. Cara mengamalkannya adalah dengan mengimaninya. Dan jika ilmu tersebut yang terkait dengan Allah, terkait dengan agama Islam, terkait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berupa tuntutan ilmu talabi, ilmu yang berupa tuntutan perintah larangan, maka cara mengamalkannya adalah dengan mematuhinya. Jalan yang ketiga, mendakwahkannya. Dan mendakwahkannya itu tidak mesti harus berdiri di mimbar seperti ini. Karena berdakwah itu kan mengajak keluarga kita ajak pada tauhid, kepada mempelajari tauhid, mempelajari Islam, mengetahui ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman kita, sebisa kita. Karena pahalanya sangat luar biasa bagi orang yang mengajak orang lain, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah karena sebab kita kepada orang tersebut. Yang keempat, yang terakhir, sabar. Harus sabar memang. Baik dalam belajar ilmu syar'i ataupun mengamalkannya ataupun mengajak orang lain kepadanya, harus bersabar memang. Tanpa sabar itu semua tidak akan bisa kita jalani. Ini semua jalan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Asr. Silakan dirujuk surat Al-Asr. Kemudian ditadabburi, kita akan keluarkan darinya 4 perkara tadi: ilmu, amal, dakwah, dan sabar. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang selamat. Ketika kita keluar dari dunia ini, selamat kita.
dimasukkan ke dalam jannahnya, diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.